wabarakatuh. Anak-anakku SD Muhammadiyah Kompleks Gresik yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, pada kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran Al-Islam. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita sejenak tundukkan kepala, kita berdoa. Ikut Ibu Mimin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu pengetahuan dan berilah kami kemampuan untuk memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anak, pelajaran kali ini Al-Islam, kita membahas pelajaran tentang sholat sunnah. Sholat sunnah. Selain sholat wajib yang sudah kalian lakukan setiap hari 5 waktu, sudahkah kalian melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik? Saya yakin anak SD Muhammadiyah Kompleks Gresik, anak-anak yang soleh dan solehah, maka pasti melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sholat sunnah. Sholat sunnah munfarid. Apa itu sholat sunnah munfarid? Kali ini kita juga akan belajar sholat sunnah munfarid, sholat tahiyatul masjid, dan sholat tahajud. Ayo anak-anak, simak baik-baik video pembelajaran kali ini yang akan Bu Mimin sampaikan sampai tuntas. Ya, oke. Nah, anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembelajaran Al-Islam ya. Yuk, perhatikan, simak baik-baik video pembelajaran PowerPoint ini. Kita lihat, kita akan mempelajari sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dikerjakan sendiri. Ya. Anak-anakku, sholat adalah ibadah yang utama dalam agama Islam. Sholat itu ada yang fardu atau wajib dan ada yang sunnah. Hukum melaksanakan sholat fardu adalah wajib. Sholat fardu ya sholat yang 5 waktu yang kita kerjakan sehari-hari. Isya, subuh, duhur, asar, dan maghrib. Arti wajib adalah jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak melakukannya maka akan berdosa. Adapun sholat sunnah, hukumnya sunnah. Arti sunnah adalah jika dilakukan dapat pahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi anak-anak kalau sunnah itu lebih baik dikerjakan karena akan mendapatkan pahala. Nah, kali ini sholat sunnah yang diajarkan Rasulullah dan dianjurkan untuk dikerjakan itu ada 2 cara, yaitu 1, bisa dilakukan berjamaah atau bersama. Lihat contoh gambar ini, sholat berjamaah itu dilakukan lebih dari 1 orang. Jadi ada imam dan ada makmum, itu namanya berjamaah. 2, bisa dilakukan munfarid atau sendiri. Sendirian sholatnya itu adalah munfarid. Kita lanjutkan. Nah, kali ini kita kan akan belajar sholat tahiyatul masjid, ya kan? Nah, sholat tahiyatul masjid itu pasti terkait dengan masjid. Coba amati masjid ini anak-anak. Siapa yang pernah datang dan masuk ke masjid ini? Semua insya Allah ya. Nah, karena apa? Masjid ini dekat sekali.
Dan masjid ini ada di kota Gresik kita ini. Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, anak-anak kita lanjutkan. Sholat tahiyatul masjid ialah sholat sunnah yang dilakukan setiap masuk masjid. Jadi kalau mau masuk ke masjid yang sudah di dalam, itu lebih baik kita melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Adab masuk masjid. Nah, kita pelajari dulu. Adab masuk masjid itu apa aja? 1, sebaiknya berwudu dari rumah. 2, masuk masjid dengan melangkahkan kaki kanan lebih dahulu. 3, bacalah doa. Doa masuk masjid, anak-anak. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ketika kaki kanan melangkah masuk. 4, lakukan sholat 2 rakaat sebelum duduk. 5, ikuti sholat berjamaah dengan tertib. Nah, anak-anak, diamati nomor 4, lakukan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Inilah yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat 2 rakaat sebelum duduk. Jadi sholat tahiyatul masjid itu untuk memahaminya, coba perhatikan dengan baik. Kapan melakukannya? Jadi kamu harus tahu. Sholat tahiyatul masjid itu kapan sih melakukannya? Ya, saat masuk masjid sebelum duduk. Berapa rakaat ya jumlahnya yang dilakukan untuk sholat masjid? Jelas tadi sudah dikatakan bahwa 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid dilakukan sebagai penghormatan terhadap masjid. Hukum sholat tahiyatul masjid sangat dianjurkan. Artinya disebut juga sunnah mu'akkad. Nah, ini diperhatikan hukum sholat tahiyatul masjid sangat dianjurkan atau sunnah mu'akkad. Jadi sunnah mu'akkad artinya sangat dianjurkan. Anak-anak, ada sebuah kisah yang terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada waktu itu Rasulullah ketika khutbah Jumat pernah menegur seseorang yang bernama Sulay al-Ghatafani yang ketika itu masuk masjid langsung duduk. Maka Rasulullah menegur Sulay, "Wahai Sulay, bangun dan sholatlah 2 rakaat. Kerjakan dengan ringan." Kemudian beliau bersabda, "Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat dan hendaklah dia mengerjakannya dengan ringan." Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya sholat tahiyatul masjid. Oke, kita akan pelajari berikutnya yaitu tentang sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari, yaitu sehabis sholat isya. Tidur terlebih dahulu, lalu bangun tengah malam sampai menjelang subuh. Waktu sholat tahajud yang afdol ialah pada 1/3 malam terakhir, kira-kira jam 2 dini hari. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 disebutkan, "Dan pada sebagian malam sholat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan sholat tahajud ini sebanyak 8 rakaat dengan cara tiap 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam. Selesai sholat tahajud, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat witir 3 rakaat.
Berarti berapa jumlahnya anak-anak? Sholat tahajud itu 11 rakaat. Kita lanjutkan. Keutamaan sholat tahajud bisa dilihat di kitab halaman 83, 84. 1. Mendapat kedudukan terpuji di sisi Allah. Ini sebagaimana yang difirmankan dalam surat Al-Isra ayat 79 tadi. 2. Sebagai kunci masuk surga. Rasulullah pernah bersabda yang bunyinya, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Sholat sunnah paling utama. Ya, sholat tahajud ini adalah sholat sunnah yang paling utama. Sholat tahajud ini disebut juga sholat qiyamul lail. Sebagaimana sabda Rasulullah anak-anak, afdhalus sholati ba'dal fardhati qiyamul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah qiyamul lail atau tahajud. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang keempat, membawa kemuliaan dan kewibawaan. Selain mendapatkan kedudukan mulia di akhirat, orang-orang yang ahli sholat tahajud juga akan mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia. Allah akan memberinya kemuliaan dan kewibawaan. Seperti dalam hadis dirawayatkan, wa'lam anna sarofal mu'mini qiyamuhu billail. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu terletak pada sholat malamnya. Hadis riwayat Hakim. Yang kelima, doanya dikabulkan. Orang yang mengerjakan sholat tahajud kemudian berdoa, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah. Apalagi dia melakukannya di sepertiga malam terakhir saat orang-orang yang lainnya sedang tertidur. Yang keenam, kebiasaan orang soleh. Orang yang sholat tahajud itu adalah termasuk orang-orang yang soleh. Seperti orang-orang terdahulu. Ada sabda Rasulullah yang mengatakan, biasakanlah dirimu untuk sholat malam. Karena hal itu adalah tradisi orang-orang soleh sebelummu. Mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan mencegah dari dosa. Hadis riwayat Ahmad. Yang terakhir 7, menghapus dan mencegah dosa. Anak-anak, setiap orang pasti memiliki dosa. Dosa-dosa yang kecil bisa berguguran dengan menjalankan sholat tahajud. Ya, nah itulah anak-anak keutamaan sholat tahajud. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Nanti akan Bu Mimin sampaikan tugas masih dalam video pembelajaran ini. Oke. Nah, anak-anak, setelah menyaksikan video pembelajaran, Bu Mimin berharap kalian memahaminya dengan baik, terus semangat belajar agar kalian meraih kesuksesan. Anak-anak,
Untuk tugasnya, kalian akan Bu Mimin berikan kuis. Kuis ini kuis soal. Jadi, tolong kalian kerjakan dengan baik. Kalau misalnya kalian belum mencapai nilai yang bagus, boleh silakan diulang sampai 100% juga oke. Waktunya permainan ini ada batasannya, cuma 3 hari saja. Jadi setelah 3 hari, permainan ini sudah tidak bisa dimainkan lagi. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Semoga kalian selalu sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.